Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini DG akan menceritakan alur anime Suito Shuruki no Wistoria episode 1. Anime ini mengisahkan tentang Will Selford, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi Magia Vendor atau penyandang gelar penyihir terkuat di negaranya. Namun impiannya itu berbanding terbalik dengan kemampuannya yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Kondisi buruk ini pun pada akhirnya membuat Will selalu dikucilkan di sekolahnya. Sebelum lanjut, DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Shin pun mempresentasikan sebuah dunia di mana di dalam dunia itu begitu menjunjung tinggi kemampuan sihir. Di dalam Akademi Sihir Regarden, memiliki talenta sihir merupakan segalanya. Tapi anehnya, di dalam akademi itu terdapat seorang siswa yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Di dalam sebuah kelas, seorang guru sihir yang diketahui bernama Edward Servants tiba-tiba menunjuk salah satu siswanya untuk maju ke depan. Namun siswa tersebut nampak sibuk sendiri hingga mengabaikan panggilan sang guru. Siswa yang bernama Will Selford itu pun begitu kaget setelah Pak Edward meneriakinya. Sambil gemetaran, pemuda itu lantas maju guna menunjukkan praktek sederhana penggunaan elemen sihir api. Menurut Pak Edward, teknik ini sangat mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Will pun mengeluarkan tongkat sihirnya dan dia mulai merapalkan mantra. Tapi setelah mencoba beberapa saat, sayangnya sihir itu tidak pernah terjadi. Ruang kelas yang awalnya sunyi itu pun langsung berubah penuh gelak tawa menyaksikan kebodohan Will yang tidak mampu mengeluarkan sihir. Pak Edward lantas memerintahkan semua siswa untuk diam. Dia pun bingung sekaligus kecewa. Mengapa akademi yang begitu prestisius ini memiliki seorang murid yang tidak bisa menggunakan sihir paling mudah? Edward lantas memanggil Will dengan sebutan learner, di mana itu merupakan julukan bagi siswa yang hanya mahir dalam menghafal teori dari buku, tapi nol besar dalam hal sihir. Sedetik kemudian seorang murid yang bernama Sion Alster tiba-tiba membuat sihir api sederhana di hadapan Will. Pak Edward pun memperingatkan Sion untuk tidak berbuat ngawur. Namun dengan sombong Sion berdalih, dan dia berkata bahwa hal ini dilakukannya hanya untuk memberikan sedikit semangat pada Will. Edward pun segera mematikan api itu dengan teknik sihirnya. Dia menegaskan bahwa sihir adalah segalanya. Sihir merupakan otoritas tertinggi, dan energi sihir merupakan kekuatan yang bahkan penggunanya disebut sebagai pahlawan. Oleh karena itulah memiliki talenta sihir sangat dihargai dalam akademi ini. Jelas sekali Pak Edward tengah menyinggung Will. Sebagai siswa nol besar yang tidak bertalenta sihir, Will sungguh tidak pantas mendapatkan pendidikan di tempat ini. Edward bahkan meminta Will untuk segera meninggalkan akademi ini jika dia tidak ada kemajuan sama sekali. Bel pun berbunyi panjang pertanda pelajaran telah berakhir. Sion dan rekan-rekannya nampak membuli Will yang hendak menuju dungeon sendirian. Tapi di sini muncul seorang gadis yang membela Will dari tindakan perundungan Sion. Sambil marah-marah, gadis yang diketahui bernama Colette itu menegaskan bahwa Will lebih baik dari Sion dan bahkan jauh lebih giat dari semua orang. Dia pun meminta agar Sion tidak menghina Will seenaknya. Tapi Sion malah tertawa. Dia lantas berkata bahwa modal giat saja sangat kurang, apalagi untuk menjadi seorang Magia Vendor. Shin pun berpindah di masa lalu.
di mana kala itu semua orang terjebak di dalam kegelapan tanpa mengenal keberadaan langit. Dunia ini pun sangat terancam dari sosok para penjelajah angkasa. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk menghadapi penjajah angkasa. Mereka menghalau para penjajah dan menciptakan semacam penghalang besar di langit. Langit yang sebelumnya gelap, tiba-tiba menjadi cerah hingga menciptakan perdamaian dunia. Magia Fender merupakan sebutan untuk mereka yang memiliki gelar penyihir terkuat hingga saat ini. Itu adalah gelar tertinggi yang diidam-idamkan semua orang. Scene pun berganti dan menceritakan masa lalu Will bersama seorang gadis bernama Elfaria. Elfaria nampak bercerita tentang sebuah kisah dari buku yang dibacanya pada Will. Dia berkata bahwa matahari dan bulan mengambang tinggi di atas langit. Kemudian matahari itu terbenam dengan indah di balik cakrawala. Will sendiri begitu antusias mendengarkan cerita Elfaria. Jika keduanya bisa pergi ke puncak menara yang paling dekat dengan langit, mungkin mereka bisa menyaksikan matahari yang terbenam. Will pun mengajak Elfaria untuk mewujudkan mimpi itu, dan keduanya berjanji bahwa pada suatu hari nanti akan melihat matahari itu. Sayangnya itu hanyalah janji semasa kecil saja. Apalagi Elfaria adalah gadis jenius karena bisa menjadi Magia Fender termuda. Berkat talentanya yang sangat luar biasa itu, Elfaria pun harus pergi ke puncak menara. Sementara Will hanyalah cecungu yang tidak memiliki kemampuan. Demi memenuhi janji itu, Will masih berjuang mati-matian hanya untuk bisa berdiri di samping Elfaria. Kembali ke masa kini, di mana Warner Norgram memarahi Will habis-habisan. Bukan tanpa alasan, ternyata Will Selford telah pergi ke dungeon sendirian hingga lantai ke-7. Sebagai informasi, Pak Warner merupakan guru yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan khusus pada Will. Di sini Warner berkata bahwa Will berhak mendapatkan 2 kredit setelah mengalahkan Evil Guard. Lelaki itu lantas bertanya, apakah Will masih bercita-cita untuk menjadi Magia Fender? Warner melanjutkan, untuk pergi menuju puncak menara setidaknya Will harus naik tingkat ke institut tinggi. Oleh karena itulah Will harus memiliki segunung kredit dari ujian tulis, ujian praktek sihir, serta praktek lapangan. Tanpa kemampuan sihir, Will tidak mungkin bisa mendapatkan kredit dari ujian praktek. Naik tingkat dengan praktek lapangan saja adalah hal yang juga sangat tidak masuk akal. Penjelasan singkat Pak Warner itu pun membuat Will sangat tercengang. Warner menegaskan bahwa setidaknya Will harus bisa mendapatkan 4 kredit pada ujian terakhir minggu ini. Will pun mulai panik dan segera mencari informasi di buku catatannya untuk mendapatkan kredit tambahan. Namun tanpa disengaja, Pak Warner malah memberikan informasi pada Will tentang kemunculan monster Baskerville di lantai 6. Hingga saat ini sepertinya tidak ada satupun learner yang bisa mengalahkan monster tersebut. Tentu saja Will begitu gembira mendapatkan informasi itu. Namun tanpa disangka, ternyata di luar ruangan Sion telah menguping pembicaraan antara Will dan Warner. Disinilah Sion memiliki rencana busuk untuk menyingkirkan Will dari akademi ini. Di dalam dungeon lantai 6, Sion berkata pada kedua rekannya bahwa dia akan melenyapkan Will karena Akademi Sihir Regarden tidak membutuhkan siswa seperti Will yang tidak bertalenta. Jika Sion bisa mengalahkan monster yang diincar Will, jelas saja dia akan mendapatkan kredit dan Will bakal dikeluarkan dari akademi. Salah seorang temannya pun tidak yakin bisa melakukan hal itu, dan ini benar-benar membuat Sion sangat marah karena merasa diremehkan. Namun setelah berjalan beberapa saat, tanpa diduga salah satu member party Sion terhempas parah karena serangan monster. Will yang saat itu juga berada di dalam dungeon terlihat begitu waspada dan segera bergegas menuju TKP. Dia pun menyadari ternyata monster yang mengamuk itu adalah Evil Sentinel. Di sini Will merasa aneh. Seharusnya Evil Sentinel yang memiliki 10 kredit tersebut berada di lantai yang jauh lebih dalam. Selain itu dia tidak menyangka, ternyata pemuda yang berteriak dan meminta tolong itu adalah Sion. Sion nampak ketakutan setengah mati. Apalagi sihir apinya tidak berguna untuk melawan Sentinel. Sebenarnya Will ingin sekali menyelamatkan Sion, tapi dia jadi ragu karena setiap hari Sion selalu menghina dan membulinya.
Ketika keraguannya semakin menjadi-jadi, tanpa disangka Will mengingat dan mendengar suara Elvaria. Gadis itu pun berkata kalau Will adalah orang paling baik dan juga paling berani yang pernah dikenalnya. Elvaria lantas tersenyum sembari memberikan sebuah Google atau kacamata pada Will. Kenangan itu sungguh membuat Will merasa bahwa dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Padahal impian terbesarnya hanyalah berdiri di samping Elvaria saja. Ketika Sentinel semakin dekat dan hendak menghabisi Sion, tiba-tiba saja Will berlari kencang dan mengayunkan pedangnya untuk menghalau serangan monster tersebut. Alhasil, Will pun berhasil menyelamatkan Sion dari malapetaka. Di sisi lain, Pak Edward menyatroni ruangan Pak Warner dengan wajah gelisah. Dia lantas berkata kalau Sion telah memasuki dungeon tanpa izin. Jelas saja Pak Warner tercengang. Bisa-bisanya seorang putra bangsawan berani melakukan tindakan menyusahkan seperti itu. Pak Edward pun meminta tolong pada Pak Warner untuk mencari Sion. Ketika Pak Warner menyadari kalau Sion berada di lantai 6, dia pun nampak lega dan langsung mengurungkan niatnya menolong Sion. Dia lantas meminta Edward tidak khawatir karena Will Selford ada di sana. Kembali ke dalam dungeon, di mana Will sibuk bertarung melawan Evil Sentinel. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, Will mampu menebas jari dan bahkan menghujamkan pedangnya di pundak si monster. Pemandangan aneh ini pun membuat Sion benar-benar tidak percaya. Dia terkejut melihat sosok Will Selford yang sangat berbeda. Warner dan Edward ternyata juga menyaksikan pertarungan ini melalui bola sihir yang terkoneksi dengan familiar Will yang bernama Kiki. Ketika Pak Edward tidak mempercayai kejadian ini, saat itulah Pak Warner menjelaskan kalau Will adalah butiran debu di tempat yang tidak semestinya. Pun demikian, pemuda itu memiliki kekuatan fisik, kemampuan dwarf, ketangguhan observasi super yang mampu mengingat pola gerakan lawan dalam sekali lihat. Will memang tidak bisa menggunakan sihir, tapi di dunia sihir ini dia adalah satu-satunya Sword Master atau seorang pendekar pedang. Pertarungan pun berlangsung dengan begitu sengit. Will lantas mengakui sisi pedang besar si monster dan menggunakannya. Evil Sentinel yang marah lantas melontarkan serangan laser super panas pada Will. Tapi dengan kekuatan fisiknya, Will berhasil menebas laser tersebut hingga membelah dan menghancurkan tubuh Evil Sentinel. Setelah mengalahkan Evil Sentinel, Will segera menghampiri Sion dan menanyakan bagaimana kondisinya. Tapi bukannya berterima kasih, Sion malah marah dan terlihat semakin kesal tiada tara. Di ruangan Pak Warner, Edward juga merasa tidak terima karena seharusnya tidak ada yang bisa menandingi penyihir tanpa teknik sihir. Lelaki itu pun pergi begitu saja dengan perasaan yang begitu kesal. Pada keesokan harinya, Will mendatangi ruang kerja Pak Warner dengan membawa bukti tengkorak Evil Sentinel. Hal ini pun dianggap sebagai bukti kalau Will berhasil mengalahkan monster tersebut. Pak Warner lantas berkata bahwa Will berhak menerima 10 kredit dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Will begitu bersemangat. Jadi ini adalah kisah seorang pemuda yang bisa menjungkir balikkan dunia. Kisah di mana tongkat sihir bertemu dengan pedang Wistoria.